Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dea Ananda Putri dengan NIM A1C4222025 dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Jambi tahun angkatan 2022. Nah, di sini saya akan membahas mengenai sistem rangka, yang mana adapun tujuan pembelajaran dari sistem rangka yaitu yang pertama untuk mengetahui proses osifikasi, yang kedua itu ada tujuannya untuk membandingkan opulasi tulang yang didapat dengan preparat yang telah disediakan, dan yang ketiga itu untuk mengetahui struktur rangka dari vertebrata. Nah, di sini kita berbagi informasi mengenai apa itu sistem rangka. Menurut Albertus 2013, sistem rangka adalah sistem yang memiliki fungsi untuk menyimpan bahan mineral, tempat pembentukan sel darah, kemudian tempat melekatnya otot rangka, melindungi tubuh yang lunak dan menunjang tubuh. Kemudian sistem rangka ini terdiri dari tengkorak tulang rusuk, kemudian adanya tulang belakang, kemudian ada juga rangka penopang tulang bahu, kemudian ada juga rangka penopang pada tulang punggung, dan ada tulang anggota badan atas dan bawah. Nah, ilmu yang membahas mengenai sistem rangka disebut dengan ilmu osteologi. Pada proses pembentukan tulang, osifikasi dilakukan oleh sel pembentuk tulang yang disebut dengan sel osteoblas. Kemudian pada pembentukan ini terdiri dari dua tipe, yaitu untuk tipe yang pertama disebut dengan osifikasi intramembran. Kemudian pada osifikasi yang kedua disebut dengan osifikasi endokondral. Kemudian juga terdapat macam-macam bentuk tulang, diantaranya itu ada tulang pipih, kemudian ada bentuk tulang yang pendek, kemudian ada tulang tak beraturan, kemudian ada bentuk tulang pipa, dan lain sebagainya. Pada proses ataupun sistem rangka itu juga terdapat macam-macam penyakit, diantaranya itu ada osteoporosis, kemudian ada juga kerusakan tulang lainnya, dan macam-macam penyakit yang dapat disebabkan oleh sistem rangka. Pada praktikum sistem rangka ini yaitu pada uji sampel merendam air cuka dan air biasa dengan paha ayam, yaitu ada alat dan bahannya. Yang pertama itu sediakan toples untuk merendam atau memasukkan nanti tulang pahanya ke dalam air cuka ataupun air biasa. Yang kemudian itu ada paha ayam yang berbentuk L, nanti dimasukkan ke dalam toples yang telah berisi air. Nah, untuk selanjutnya tadi sudah disebutkan mengenai alat dan bahan dalam uji sampel sistem rangka. Kemudian di sini ada prosedur kerjanya. Yang pertama itu nanti siapkan toples yang telah dibersihkan. Kemudian untuk air biasa itu masukkan air biasa full ke dalam toples. Kemudian masukkan tulang yang tadi misalnya sudah berisi air. Kemudian isikan tulang, tutup rapat, dan tunggu selama beberapa hari. Nanti itu terdapat perbedaan antara air biasa dan air cuka. Kemudian untuk air cuka itu sama saja, siapkan toples yang telah dibersihkan. Kemudian ini ada cuka makan, nanti cuka makannya bisa dimasukkan, bisa dituang ini full ke satu toples ini. Kemudian juga nanti setelah air cukanya dimasukkan itu bisa masukkan tulang paha ayam. Nanti juga bisa dilihat perbedaan antara rendaman air cuka dan air biasa itu sangat berbeda signifikan antara tekstur dari tulang paha ayam yang telah direndam air cuka selama 4 hari dan yang telah direndam menggunakan air biasa selama 4 hari. Nah, untuk pembahasan yang pertama itu di sini saya akan membahas yaitu tulang paha ayam yang telah direndam air biasa selama 4 hari. Bisa kita review, bisa kita lihat di sini tulang ayam yang telah direndam menggunakan air biasa itu bisa dilihat dari airnya. Airnya itu seperti air darah. Untuk bau itu baunya sangat tidak enak, bisa kita bilang itu baunya sangat menyengat seperti bau busuk.
Kemudian untuk tulang ambil. Ini untuk tulang paha ayam yang telah direndam air biasa selama 4 hari itu tetap kokoh, dia tetap keras. Bisa kita perhatikan di sini, tulang paha ayamnya tetap keras. Nah, teman-teman, yaitu pada pengamatan yang kedua itu tulang paha ayam yang direndam menggunakan air cuka makan selama 4 hari. Bisa kita lihat bersama di sini. Dari warna airnya itu sudah putih, tapi putih keruh. Bisa kita lihat lagi, putih keruh. Nah, untuk tulangnya ini lunak, sudah lunak dan lembek. Nah, bisa kita lihat. Tulang yang telah direndam air cuka ini menjadi lunak ataupun lembek itu dikarenakan kehilangan kalsium. Kalsium membuat tulang menjadi kuat, namun berbeda jika air rendaman cuka yang bersifat asam akan melunturkan ion kalsium pada tulang sehingga tulang paha ayam ini menjadi lunak. Ion pada asam cuka akan berikatan dengan kalsium tulang atau ion, membuat senyawa kalsium asetat yang mudah larut dalam air. Makanya bisa kita lihat di sini itu tulang ayam yang telah direndam 4 hari menggunakan air cuka itu terlihat lunak dan lembek gitu, dia lunak, berbeda dengan yang tadi sebelumnya itu tulang paha ayam yang telah direndam dari air biasa itu dia tetap kokoh, teman-teman, berbeda dengan rendaman cuka selama 4 hari ini. Kemudian yang terakhir, pada sistem rangka ini dapat disimpulkan bahwa salah satu proses pembentukan tulang yaitu osifikasi. Osifikasi adalah proses di mana di saat tulang rawan itu berubah menjadi tulang keras untuk membentuk struktur tubuh pada manusia. Tadi telah dilihat 2 macam sampel uji. Itu yang pertama ada air cuka yang direndam dengan paha ayam, yang kemudian ada satu lagi itu ada tulang paha ayam yang direndam menggunakan air biasa. Tadi sudah dilihat perbedaan antara kedua sampel, yang mana itu perbedaan yang sangat signifikan itu terjadi pada paha ayam yang telah direndam air cuka selama 4 hari. Nah, pada sampel paha ayam yang direndam air cuka tersebut mengandung unsur kalsium atau Ca, kemudian terkandung dalam tulang. Jadi dapat disimpulkan bahwa larutan asam cuka itu dapat menyebabkan tulang kehilangan zat kapur sehingga tulang yang direndam menggunakan air cuka tadi itu menjadi berubah lunak ataupun lentur, berbeda dengan tulang yang telah direndam menggunakan air biasa yang tetap kokoh dan tidak lentur seperti tulang yang telah direndam menggunakan air cuka selama 4 hari. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai tugas laporan praktikum sistem rangka. Jika saya ada salah dalam pengucapan kata atau kalimat, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I'll go